Pagi itu, saya duduk sendiri di teras rumah sambil melihat hujan gerimis. Di tangan saya ada secangkir kopi, tapi pikiran saya mengembara jauh. Entah kenapa, hidup belakangan ini terasa penuh tekanan. Deadline kantor numpuk, ekspektasi orang tua, omongan netizen di sosial media, semuanya terasa berat. Tapi ada satu hal yang perlahan-lahan mengubah perspektif saya, stoikisme. Filsafat kuno dari Yunani ini ternyata relevan banget untuk bertahan di dunia modern yang penuh ketidakpastian. Hari ini saya mau berbagi 7 pelajaran dari stoikisme yang benar-benar mengubah hidup saya. Kalau Anda suka video kayak gini, klik like dan subscribe dulu ya. Oke, yuk kita mulai. Pertama, kendalikan. Apa yang bisa Anda kendalikan? Stoikisme mengajarkan bahwa sebagian besar penderitaan kita berasal dari satu kesalahan. Kita mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dulu saya stres tiap ada revisi kerjaan mendadak, atau ketika teman janji tapi nggak datang-datang. Saya merasa semua orang harus sesuai ekspektasi saya. Tapi prinsip stoik mengajarkan, fokuslah hanya pada apa yang berada dalam kekuasaanmu. Bukan sikap orang lain, bukan cuaca, bukan kondisi pasar. Hanya pikiran dan tindakan kita sendiri. Begitu saya betul-betul memahami ini, rasanya seperti melepaskan beban berat dari punggung. Kedua, jangan menjadi budak emosi Anda. Stoikisme percaya, bukan peristiwa yang membuat kita marah atau sedih, tapi opini kita tentang peristiwa itu. Saya ingat satu momen. Hari itu saya baru dapat komentar negatif di TikTok. Katanya konten saya sok bijak. Dulu mungkin saya bakal kepikiran seharian. Tapi kali ini saya berhenti, tarik napas, lalu bertanya, apakah komentar ini benar? Kalau iya, perbaiki. Kalau tidak, biarkan lewat. Stoikisme ngajarin kita untuk tidak reaktif, tapi reflektif. Itulah kekuatan sejati. Ketiga, terima segala sesuatu dengan lapang dada. Amor fati berarti mencintai takdir Anda apapun itu. Bukan cuma menerima, tapi mencintai, merayakan, bahkan kesialan sekalipun. Saya pernah gagal melamar kerja impian saya. Dulu saya marah pada dunia, tapi prinsip amor fati membuat saya bertanya, bagaimana kalau kegagalan ini sebenarnya sedang menyiapkan saya untuk sesuatu yang lebih besar? Seperti kata Marcus Aurelius, apa yang menghalangi jalannya menjadi jalannya. Keempat, ingat bahwa kita akan mati. Kita hidup seolah-olah waktu kita tidak terbatas, tapi kenyataannya, kita hanya sepotong kecil dari sejarah dunia. Setiap kali saya sadar saya bisa mati kapan saja, saya mulai melihat hal-hal kecil dengan rasa syukur. Masakan dari ibu, tawaan teman, wangi hujan di sore hari. Memento mori bukan tentang ketakutan. Ini tentang mencintai hidup ini sepenuhnya, selagi kita masih punya kesempatan. Kelima, latih diri untuk menghadapi yang terburuk. Dalam stoikisme ada latihan mental, premeditatio malorum, membayangkan kemungkinan buruk sebelum ia terjadi. Saya selalu bayangkan, bagaimana kalau bisnis saya gagal? Bagaimana kalau orang tua saya sakit? Bagaimana kalau orang yang saya cintai pergi? Bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tapi untuk menyiapkan mental, memperkuat hati, dan tetap bisa berjalan walaupun badai datang. Ketangguhan itu lahir dari kesiapan, bukan dari penyangkalan. Keenam, kebajikan. Lebih penting daripada popularitas. Stoikisme mengajarkan, satu-satunya hal yang benar-benar milik kita adalah karakter kita. Bukan rumah, bukan jabatan, bukan jumlah likes di Instagram. Di dunia hari ini semua orang ingin terlihat sukses. Tapi stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi orang baik, bukan hanya terlihat baik. Apakah Anda jujur bahkan saat tidak ada yang melihat? Apakah Anda adil bahkan saat tidak ada yang memuji? Itulah ukuran sebenarnya dari seorang stoik sejati. Ketujuh, jangan menyerah pada keadaan tapi hadapi dengan bijak. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi bagaimana kita menilainya. Stoik bukan berarti menyerah. Stoik berarti melangkah dengan kepala tegak apapun yang terjadi. Saat bisnis saya pernah rugi besar, saya bisa memilih mengasihani diri sendiri atau belajar dan mencoba lagi. Saya memilih yang kedua, karena seperti besi ditempa api, jiwa kita ditempa oleh ujian.
Hidup ini keras, tidak selalu adil dan penuh kejutan, tapi stoikisme menunjukkan bahwa di tengah semua itu, kita tetap bisa memilih menjadi kuat, bijak, dan penuh cinta. Dan mungkin itulah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki manusia. Jika Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Terima kasih.